على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة ولهم في الآخرة عذاب عظيم Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 113 yang artinya, dan orang Yahudi berkata, orang Nasrani itu tidak memiliki suatu pegangan, dan orang Nasrani juga berkata, orang Yahudi tidak memiliki suatu pegangan, padahal mereka membaca kitab. Demikian pula lah orang yang tidak berilmu berkata seperti apa yang mereka telah ucapkan. Mereka ini maksudnya Yahud wan Nasara. Mereka berbicara tanpa ilmu, mereka bicara dengan hawa nafsu, mereka berbicara semaunya sendiri. Maka Allah akan mengadili mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan. Jadi Yahud mengatakan Nasara nggak punya pegangan, Nasara mengatakan Yahud nggak punya pegangan. Padahal kedua-duanya sebagaimana Allah berfirman dan kita baca setiap kali awal sholat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dan kita tahu kan, al-maghdub di sini sebagaimana yang kemarin kita telah pelajari di tafsir Ibnu Katsir, maghdub yakni Yahud, dhal yakni Nasara. Dan kita tahu bagaimana para ulama membaca daripada ayat tersebut, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Selain daripada mereka yang kau murkai ya Allah, dan bukan pula orang-orang yang tersesat. Dan kita tahu siapa yang dimaksudkan di ayat tersebut. Jadi mereka saling tuduh menuduh, dan kebiasaan orang-orang yang dekat sifatnya dengan mereka punya sifat, pertama suka asal jeplak. Dia asal bicara, tapi pembicaraannya tidak berilmu, tidak dibersamai dengan ilmu. Pembicaraannya berdasar hawa nafsu, dan dia kadang asal bicara tanpa mempertimbangkan apa akibat kesudahan dari apa yang dibicarakannya.
Orang-orang beriman berbeda. Orang beriman itu kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Orang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, dia akan berucap yang baik-baik. Kalau nggak bisa maka dia diam. Jadi orang beriman itu pembicaraannya adalah yang bermanfaat, pembicaraannya adalah zikrullah atau mengingatkan orang untuk mengingat Allah. Pembicaraannya itu hal yang kalaupun mubah tidak akan sampai dia berbicara sesuai hawa nafsu belaka, tapi dia berusaha untuk menyelaraskan. Kalau nggak bisa, skut, diam. Uskutu, lebih baik diam. Dalam hadis tersebut, au liyasmut, diam. Kadang diam itu lebih baik daripada bicara tanpa ilmu. Dan bahkan para ulama menyampaikan, kita bilang tidak tahu itu setengah dari agama daripada berbicara tanpa ilmu. Jadi sok tahu benar kata Abah, gurunda kita Abah Kuat, semoga Allah memuliakan, menjaga, menyehatkan Abah Kuat, sekeluarga besar dan seluruh jamaah Masjid Fatimah dan sahabat online di rumah dimanapun berada. Jadi jamaah, jangan sok tahu perihal ilmu. Lebih-lebih kalau ada orang nanya dan kita nggak tahu ilmunya, sebaiknya ucapkan aja, wallahu a'lam bishawab, saya tidak tahu. Bilang begitu. Kalaupun kita jawab pun, lebih aman kalau kita akhiri, pungkasi jawaban dari apa yang ditanyakan dengan wallahu a'lam bishawab. Kayak yang biasanya kita tanya jawab. Mas Hadi bertanya, Mas Hadi, semoga Allah memulakan Mas Hadi sekeluarga besar seluruh kaum muslimin dimanapun berada, amin ya rabbal alamin. Terus kita jawab, jawabannya A, B, C, X, Y, Z. Semoga terjawab Allahu a'lam bishawab. Sertakan agar supaya kalau terjadi kekeliruan dalam jawaban, kita sudah tentu saja mengembalikannya kepada Allah. Lebih-lebih jawabnya juga bukan berdasarkan hawa nafsu, tapi dia harus menjawab berdasarkan ilmu. Jangan seperti Yahud wan Nasara yang mereka bicara dengan hawa nafsunya tanpa ilmunya, dan mereka tidak memikirkan dampak kesudahan daripada ucapannya. Padahal setiap perkataan, setiap ucapan akan dipintai pertanggungjawaban. Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah, dan Allah akan menghukumi mereka pada hari kiamat fima kanu fihi yakhtalifun, atas apa-apa yang mereka perselisihkan. Mereka saling berselisih, tapi Allah nanti memberikan hukum tentang apa yang mereka perselisihkan. Ternyata apa kata para ulama, dua-duanya berada dalam bagaimana Allah berfirman, ghairil, yang tadi disebut al-maghdub waddal, atau dalam ayat terakhir Quran surah Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Bukan orang-orang yang maghdub, dimurkai oleh Allah, juga bukan orang-orang yang dhal, tersesat, dan semoga kita terhindar dari mereka semua, amin ya rabbal alamin. Itu hadirin. Jadi bedanya kita dengan Yahud wan Nasara, mereka-mereka yang ingkar, terdapat di kalau mereka itu tiga. Satu, bicara dengan hawa nafsu. Dua, bicara tanpa ilmu. Tiga, tidak memikirkan akhir kesudahan dari apa yang dibicarakan. Maksudnya dia nggak mikirin dampak apa yang dia bicarain. Nah, kalau kita berkebalikannya berarti kan mereka tiga, kita kebalikannya. Berarti apa? Kalau kita orang-orang beriman, maksudnya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman, amin ya rabbal alamin. Orang beriman yang pertama, bicara dengan ilmu. Yang kedua, orang-orang beriman dia berbicara tidak memperturutkan hawa nafsu. Yang ketiga, ia memikirkan kesudahan dari apa yang dibicarakan. Termasuk ini kalimat teguran, peringatan, nasihat untuk kami yang berbicara. Karena nanti setiap perkataan yang kami bicarakan, kami akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ini jemaah, saya
Maka setiap perkataan yang terlontar dari lisan saya sudah harus mempersiapkan pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Nggak boleh serampangan. Makanya ketika menyampaikan pahala duduk di majelis ilmu, itu kamu dapat dari mana? Sesuai hawa nafsumu atau ada nggak landasan utamanya? Mengatakan ada pahala haji umroh sempurna bahkan sampai 3 kali, itu dari mana? Ada landasan utamanya atau enggak? Oh, ternyata ada riwayat Imam Tirmidzi. Ketika kami mengatakan bahwa siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, titik sampai situ, ghurisat lahu nakhlatun fil jannah, Allah bangunkan untuknya atau Allah tanamkan untuknya satu pohon di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu ucapan berdasarkan hawa nafsu apa ada dalilnya? Landasannya ada enggak? Ada ternyata. Riwayat Imam Muslim dengan sanad yang sahih, siapa yang mengucap subhanallah wa bihamdi, Allah tanamkan pohon kurma di surga. Dan satu pohon kurma disampaikan lagi, satu pohon di surganya Allah adalah besarnya seperti perjalanan 100 tahun kuda tercepat, dan itu pun belum sampai ujungnya. Itu cerita dari mana tuh? Ada landasannya nggak? Oh, ada. Itu termaktub dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim yang mengatakan demikian adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Apa yang dibicarakan harus siap dipertanggungjawabkan jemaah. Apalagi hadirin, mohon maaf, ini ilmu. Ini ilmu. Amanah ilmu harus disampaikan. Bagaimana Allah berfirman, harus disampaikan apa yang Nabi teladankan, apa yang para ulama kita telah sampaikan. Bagaimana Al-Hafiz Imam Ibn Rajab Al-Hambali, bagaimana Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah, bagaimana para ulama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, bagaimana Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Fathul Bari, salah satu kitab yang sangat-sangat jadi rujukan di banyak pondok-pondok pesantren, salah satunya Pondok Pesantren Mu'alimin tempat kami menimba ilmu di Yogyakarta. Kan jamaah jadinya intinya begitu toh. Kita nggak boleh bicara berdasarkan hawa nafsu, nggak boleh bicara asal jeplak, nggak memikirkan kesudahannya, dan kita harus berbicara dengan ilmu. Jangan asal. Kalau kita nggak tahu, mending bilang nggak tahu. Seperti beberapa tempo hari lalu ketika ayahanda kami Pak Haji Mulyono bertanya, kami nggak tahu, kami bilang nggak tahu. Wallahu a'lam bishawab, ayahanda, kami belum punya ilmunya. Mohon maaf atas keterbatasan ilmu yang kami punya. Bilang nggak tahu, dan bilang nggak tahu bukan aib. Bilang aja nggak tahu, dan bilang nggak tahu atas sesuatu yang memang betul kita nggak tahu, itu bukan aib. Justru itu menyelamatkan diri kita dari kebohongan dan dusta bawa-bawa nama Rasulullah. Karena beda ya hadirin, berbohong atas nama manusia, saya muridnya ini, padahal Anda bukan muridnya fulan yang Anda sebut. Anda berbohong bawa-bawa nama manusia, itu dosa, betul dosa besar. Tapi bawa nama Rasulullah Anda berbohong, Rasul bersabda demikian, padahal Rasul nggak bersabda demikian, itu beda, dosanya jauh lebih besar. Bahkan ada hadis, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kata Rasulullah SAW, siapa yang sengaja berdusta dengan namaku, maka sesungguhnya dia telah booking seat di neraka. Nauzubillah. Kadzdzaba alayya muta'ammidan, sengaja berdusta bawa-bawa nama saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falyatabawwa maq'adahu, siap-siap bangkunya minan nar, dari api neraka. Udah booking tempat duduk di neraka gara-gara bohong bawa-bawa namanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan berbohong. Bawa nama manusia jadi dosa, apalagi bawa-bawa nama Rasulullah. Rasulullah bersabda tentang sesuatu, yaitu disampaikan. Lebih-lebih kita kenal dan kita akrab sama satu hadis ini, riwayat Imam Al-Bukhari. Pernah dulu di awal-awal sudah kita bahas tentang perincian hadisnya. Balighu anni walau ayah, sampaikan dari Rasulullah walaupun satu hal yang kalian ketahui. Bukan untuk disembunyikan, tapi untuk disampaikan. Tapi kalau emang bener kita nggak tahu, ya bilang nggak tahu. Nggak tahu itu setengah agama. La adri, bilang aja la adri, saya nggak tahu. Ini gimana hukumnya? La adri, bilang aja saya nggak tahu.
atau limpahkan kepada ahli yang lebih ahli di bidangnya. Contoh, beberapa pekan lalu ada yang bertanya tentang satu persoalan, bagaimana hukum muamalah A, B, C, X, Y, Z. Kami terus kemudian menyampaikan lagi, jamaah silakan untuk jawaban atas pertanyaan itu dicari kepada yang lebih ahli, doktor siapa di bidang fikih muamalah, karena pertanyaannya bab fikih muamalah. Jadi jangan ngikutin cara-caranya Yahud wan Nasara. Apa caranya Yahud wan Nasara? Mereka caranya adalah bicara hawa nafsu, bicara tanpa ilmu, tidak memikirkan kesudahan dari apa yang mereka ucapkan. Nauzubillahi min dzalik. Itu jemaah. Ayat 114. Sahabat di TikTok, YouTube, Instagram, jamaah di rumah yang punya Al-Quran, buka Quran surah Al-Baqarah ayat 114. Al-Baqarah ayat 114. Nah, kenapa? Videonya? Oh iya, mohon maaf Mbak Joma. Kalau yang di share yang kemarin, mohon maaf lupa berarti. Itu di situ ada nggak YouTube? Ada nggak yang live? Oh iya, kalau jamaah, mohon maaf kesalahan teknis. Ternyata yang kami share itu link yang kemarin di YouTube. Mohon berkenan kiranya kalau tidak memberatkan jamaah men-share link yang di YouTube sekarang ini ya, di-share saja kalau berkenan. Begitu sahabat. Mohon maaf atas kesalahan teknis. Qadarullah masyafal. Baik jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan Quran surah Al-Baqarah ayat 114. Nah, ini temanya adalah tentang yang dekat dengan kita, tentang kemasjidan. 114 Al-Baqarah. Allah berfirman, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang melarang di dalam masjid-masjidnya Allah untuk menyebut namanya Allah, mengagungkan Allah, mensyiarkan agama Allah. Siapa yang lebih zalim daripada mereka? Coba-coba hadirin, lihat ayatnya baik-baik. Waman azlam, siapa yang lebih zalim mimman mana'a masajidallah, daripada orang yang melarang di rumahnya Allah atau di masjid-masjidnya Allah, ayyuzkara fiha ismuhu, untuk mengagungkan nama-namanya Allah, wasa'a fi kharabiha, dan berusaha bahkan mereka itu menghancurkannya, merobohkannya. Yuzkara fiha ismuhu, garis bawahi kalimat yuzkara fiha ismuhu. Di rumahnya Allah itu tempat mengagungkan ismuhu. Ismuhu artinya apa? Namanya Allah, bukan mengagungkan kelompok, komunitas atau golongan. Bukan. Wa innal masajida lillah. Allah kan berfirman begitu ya. Wa inna, dan sesungguhnya masajidalillah, masjid itu miliknya Allah. Masjid itu harus steril dari kecondongan terhadap satu golongan atau apapun, karena masjidnya rumahnya Allah, bukan milik tertentu, kalangan tertentu, bukan milik apa tertentu, yayasan tertentu, bukan. Masjid itu miliknya Allah, masjid itu rumahnya Allah. Ini nasihat buat kami juga. Walaupun yayasan Anda yang membangun masjid itu, tetap masjid itu punyanya Allah. Jangan terus Anda melarang. Yuzkara fiha ismuhu, ini rumah-rumah Allah, kok Anda malah melarang bahwa di sini mensyiarkan agama Allah. Masjid jadi pusat pemersatu umat, masjid jadi tempat kumpulnya kaum muslimin. Kok Anda malah melarang? Oh jangan ya, yang boleh kumpul hanya ini aja, yang lain nggak boleh. Loh, nggak boleh jemaah. Masjid itu rumahnya Allah, harus dikembalikan fungsinya sebagaimana Allah menginginkannya. Wa innal masajida lillah, masjid itu miliknya Allah. Zalim loh hadirin. Waman azlam, siapa yang lebih zalim nih di dalam rumahnya Allah? Tolong jangan syiarkan riba ya, ini nanti ada yang tersinggung loh. Ini rumahnya Allah jemaah.
Yang disyiarkan firman-firmannya Allah lah, kok malah sesuai pesanan disetir, jangan bilang ini nanti tersinggung, jangan bilang itu nanti tersinggung. Ini rumahnya Allah lah hadirin. Kenapa kok harus sesuai pesanan yang Anda mau lah? Anda siapa memangnya? Anda yang punya rumah ini. Tapi saya yang bangun Pak Ustadz, 30 miliar saya keluarkan untuk bangun masjid ini. Sekalipun itu uang Anda, harta-harta dari Anda, ya pun juga bukan uang Anda juga. Itu titipan yang Allah titipkan di rekening Anda. Walaupun Anda support bahan bangunannya, walaupun Anda fundraisingnya, walaupun Anda datangkan donatur sampai sekian, itu bukan milik yayasan Anda, tetap masjid miliknya Allah. Harus paham tuh jamaah. Harus paham. Allahu Akbar walillahil hamd. Maka ini ayat itu terang benderang jemaah. Wa man mana'a masajidalillah. Siapa yang wa man azlamu mimman mana'a masajidalillah? Siapa yang lebih zalim dibanding orang-orang yang melarang ayyuzkara fiha ismuhu, nama Allah diagungkan di rumahnya sendiri, lah kok dilarang? Ada perbedaan pendapat dari kalangan fikih para ulama. Disampaikan, ini hadisnya Bukhari ya. Kalau yang memakai Al-Fatihah yakin bahwa harus baca Fatihah, itu riwayat Bukhari ya, disampaikan. Kalau yang menganggap bacaan imam, bacaan makmum, jadi makmum tanpa membaca Fatihah itu sudah sah sholatnya, itu riwayat Bukhari juga ya. Ju'ilal imam liyu'tama bihi, disampaikan juga. Ada beberapa pendapat ulama, beberapa perbedaan masalah fikih, disampaikan aja. Umat silahkan milih. Apa kata Sayyiduna Umar bin Khattab? Allah jadikan sedikit banyak opsi daripada perbedaan masalah fikih sesuai dengan apa yang Nabi telah sabdakan, supaya Allah maksudnya adalah supaya kalian termudahkan melaksanakan perintah Allah. Ada opsi kan? Yang mau pilih pendapat Bukhari pertama silakan, pendapat Bukhari kedua silakan. Sahih, sama-sama riwayat Bukhari. Tapi tidak memaksakan satu harus iki. Nanti dulu jemaah. Fikih itu luas, punya hati yang lebih luas dalam bahasan fikih. Tapi kalau dalam satu amal kita laksanakan, iya kita pilih ini, iya nggak apa-apa. Nanti kalau di sini kita ambil, memang ada dua pendapat ulama, tarawih 23 atau 11, tapi yang di sini kita memilih 11. Nggak apa-apa, tapi tugas kita menyampaikan amanat ilmiah, bahwa terbuka juga atas pilihan-pilihan yang lain. Jadi nggak membuat gaduh di tengah-tengah umat, nggak membuat ribut di tengah-tengah umat. Sekarang mohon maaf, kadang-kadang menjadi sebuah kotak-kotak yang cenderung mengkotak-kotakan. Oh, ini masjid A, berarti yang B nggak boleh ke A. Oh, ini masjid B, berarti yang B nggak boleh, yang A nggak boleh ke B. Loh, ini siapa yang menciptakan hadirin? Sedangkan masjid ini rumahnya Allah. Siapapun yang ia mengikrarkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah, maka dia sudah diperkenankan memasuki masjidnya Allah. Lah jangankan jamaah yang muslim, orang kafir boleh nggak masuk masjid kalau tujuannya untuk berbuat kebaikan, salah satunya syahadat? Boleh. Ada saudara kita kafir masuk masjid, boleh nggak? Boleh. Ayo Ustaz Irfan, saya mau syahadat dok. Monggo Pak, ayo syahadat. Jangan suruh mandi. Nanti kalau mau mandi habis itu silakan. Mau istighfar, wah kamu kemana aja dari kemarin nggak bersyahadat. Istighfar dulu. Mau dia istighfar 1 juta kali, kalau belum bersyahadat istighfarnya tidak diterima. Lebih-lebih suruh mandi, udah mandi dulu sana sebelum syahadat. Suruh mandi, masuk kamar mandi kepleset, meninggal. Gagal dia meninggal dalam keadaan Islam karena belum bersyahadat. Segera. Ayo coba. Siapa yang belum bersyahadat? Ayo syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah. Sah, saudara kita ucapkan tahniah, ucapkan selamat, dan dia kita ajak memakmurkan masjid, rumahnya Allah. Maka nggak boleh ada pelabel-pelabelan gitu. Itu nanti masjid bawah Muhammad Al-Fatih dilabeli.
dari Yayasan HAS Indonesia. Nggak ada label-label kayak gitu, nggak ada. Ini rumahnya Allah, Masjid Muhammad Al-Fatih, namanya aja. Ada prasastinya gitu. Ini masjid, nggak ada. Ini rumahnya Allah, udah langsung pakai aja. Peletakan batu pertama nggak ada kemarin, nggak ada peletakan batu pertama. Peresmiannya ada, ya formalitas aja. Besok dipakai perdana 14 November hari Senin besok. Silakan hadir para muhsinin sekalian, fadhol menengok amal jariahnya yang sudah jadi lantai 1-nya, lantai 2, 3-nya nanti pelan-pelan kita bangun bersama. Tapi itu milik siapa? Ya miliknya Allah. Dan saya selalu wanti-wanti sama teman-teman pemuda MAF, pemudi MAF, anak-anak muda yang membersamai di MAF Masjid Muhammad Al-Fatih. Jangan pernah merasa ini A, ini B, ini C. Lo bukan, ini tuh rumahnya Allah. Yang menyelesaikan pembangunannya siapa? Ya ini kan yang rajin nyari fundraising apa segala macam. Gak ada. Allah sendiri yang akan mendatangkan tangan-tangan terbaiknya menyelesaikan rumahnya Allah. Lah itu rumahnya Allah. Siapa Anda merasa? Ini rumahnya Allah, hadirin. Oh ini harus golongan A. Enggak, semuanya. Monggo silakan silaturahmi ke sana. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jangan dikotak-kotakan jemaah. Rumahnya Allah ya rumahnya Allah. Jangan dikotak-kotakan. Hanya boleh untuk si A, si B nggak boleh. Hanya untuk si B, si A nggak boleh. Jangan. Masjid harus menjadi tempat yuzkar fi hasmuh. Yuzkar disebut fi hasmuh, diagungkan namanya Allah, bukan selain namanya Allah. Jadi kalau kita menjadikan masjid sebagai poros untuk mengajak kepada kelompok, golongan, ini nih ada yang kurang tepat. Masjid itu harus jadi tempat yuzkaru fi hasmuhu, mensyiarkan namanya Allah. Hanya boleh ada namanya Allah, bukan yang lain, bukan golongan, kelompok atau apa, bukan. Namanya Allah saja, titik. Mengagungkan namanya Allah. Yang ditinggikan benderanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya adalah kalimat yang terindah yang kita ingin mati dengan kalimat tersebut. Cuma ada Allah, bukan yang lain. La ma'buda bihaqqin illallah. Masjid harus jadi tempat yang nyaman, harus jadi tempat pemersatu umat. Masjid harus jadi tempat yang penuh dengan manfaat, penuh dengan ilmu. Masjid basicnya di mana? Masjid. Seremonial boleh, nggak apa-apa, silakan. Peletakan batu pertama nggak apa-apa kok jemaah. Nanti peresmian nggak apa-apa kok, silakan. Mungkin ya kemarin juga karena segala keterbatasan yang kami punya, ya kami langsung jalan-jalan aja atas pertolongan Allah. Lalu kemudian besok kita nikmati bersama, nikmati jemaah. Jadi saya juga titip sekali Masjid Fatimah Garung menjadi masjid yang bisa mempersatukan umat, bermanfaat. Masjid itu harus dikembalikan kepada bagaimana Allah ingin. Yuzkaru fi hasmu. Di dalam masjid hanya boleh ada pengagungan kepada Allah, bukan pengagungan kepada golongan, bukan pengagungan kepada A, B, C, X, Y, Z selain Allah, bukan. Hanya boleh ada pengagungan kepada Allah saja, bukan yang lain. Yuzkara fi hasmuh, cuma nama Allah saja yang boleh diagungkan. Lepas baju-baju yang namanya apa? Baju-baju yang namanya kesukuan, golongan, jabatan, atau apapun itu lepas. Yang boleh ada hanyalah mengagungkan Allah. Di sini kita mengagungkan Allah, belajar namanya Allah, sifat-sifatnya Allah, Asmaul Husna, belajar bagaimana kita mencintai Allah, belajar bagaimana supaya kita betul-betul yakin kepada Allah, benar-benar beriman dengan semurni-murninya iman, setulus-tulusnya tauhid, tanpa ada noda secercah pun, setitik pun gak ada. Berusahalah Allah jemaah. Di dalam hati kita hanya boleh ada Allah, bukan yang lain. Fanatik kepada Allah saja, bukan yang lain. Itu ya hadirin, pegang betul-betul. Karena kalau enggak nanti kita jadi orang yang zalim. Waman azlam, siapa yang lebih zalim nih?
mimman mana'a, daripada mereka yang mana'a, melarang. Jadi masjid itu dilarang untuk syiar agama Allah. Dia harus syiar sesuai pesanan. Oh jangan by request, jangan bahas A, jangan bahas B, jangan by request. Kalau memang ayatnya begitu, maksud daripada pemahaman para sahabat Rasulullah radhiyallahu anhu ajmain begitu, ya sampaikan, jangan disembunyikan. Nanti kena di ayat Al-Baqarah, ingat nggak? Yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd. Ciri-ciri orang-orang munafik, kufar, orang-orang yang ingkar, mereka beriman pada sebagian ayat, mereka kafir kepada sebagian ayat yang lain. Kata para ulama, salah satunya menyembunyikan. Disembunyiin. Sebagian yang lain itu disembunyiin, hadirin Allah. Jangan, ayatnya begitu sampaikan. Kita ini punya tugas menjaga amanah Allah untuk menyampaikan. Karena kan setiap kita tugasnya, dapat nggak kita kalau baca Quran ketemu sama ayat ini nggak? Fadzakir innama anta muzakir. Kita dapat ayat itu nggak? Mas kalau baca Al-Ghoshiyah ketemu nggak? Itu Al-Ghoshiyah apa ala-ala ya? Fadzakir innama anta muzakir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar yu'adzibuhu Allahu azabal akbar inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Al-Ghoshiyah. Al-Ghoshiyah. Kalau kita baca Quran sampai khatam, kita pasti jumpa sama ayat Allah yang barusan. Fadzakir, beri peringatan. Innama anta, karena sesungguhnya tugasmu itu muzakir, cuma ngasih tahu aja. Tugas kita mah ngasih tahu. Ayo hadirin, masjid ini punyanya Allah, kembalikan kepada Allah semua syiar-syiar agama Allah. Jangan merasa ini harus A, harus milik B, harus milik Z, harus milik C. Jangan, ini masjid punyanya Allah. Tapi kan ada pengelolanya, Ustadz. Iya betul, dikelola, tapi bukan dihak miliki hanya A saja, dikelola. Maka pentingnya nanti ada program yang insya Allah nanti terus berjalan. Dumata, program apa? Dukung masjid tetangga. Jadi antar masjid nanti kita kumpul di Masjid Muhammad Al-Fatih Wonolelo. Terus kita nanti sama-sama belajar bareng, sharing bareng antara sesama DKM masjid, pengurus-pengurus masjid, untuk kita kembalikan hitohnya masjid sesuai dengan bagaimana Allah firmankan. Salah satunya adalah Al-Baqarah 114. Masjid harus yuzkara fi hasmuhu, menjadi tempat mengagungkan syiar namanya. Namanya Allah, bukan yang lain. Lanjut. Wasa'a fi kharabiha, dan zalim sezalim-zalimnya. Wasa'a fi kharabiha, mereka yang berusaha merobohkan masjid. Mereka berusaha menghancurkan masjid. Yuk kita lihat bagaimana para ulama menjelaskan wasa'a fi kharabiha. Kalimat tersebut condongnya jemaah mereka yang sukanya hendak membuat hancur tempat peribadatan, yakni masjid, musola, surau atau langgar-langgar. Kalau di sini dikatakan diantaranya adalah orang-orang yang berusaha menghancurkan adalah diantaranya mereka yang tidak mau serta enggan memakmurkan rumah-rumahnya Allah. Itu termasuk tuh. Jadi mereka hidup nggak mau memakmurkan rumahnya Allah, masjid. Ya Allah jamaah, kita berulang kali dapat pelajaran. Berapa kali Masjid Fatimah Garung atas pertolongan Allah dapat tamu dari Jambi pernah. Dapat tamu dari Jakarta pernah, dapat tamu dari bahkan Bogor pernah, tamu-tamu dari luar pernah. Iya kan jamaah, dari Jambi, kota Kuala Tunggal datang ke sini. Bukankah itu jadi pelajaran? Mereka ikut serta memakmurkan rumah-rumahnya Allah lah. Kenapa kita yang dekat nggak mau memakmurkan rumah-rumahnya Allah? Ayo makmurkan. Jangan sampai kita berusaha malah merobohkan, dan jangan sampai masjid hanya jadi, mohon maaf, candi. Hanya sekedar bagus bangunan fisiknya, tapi tidak ada yang sholat di dalamnya. Dulu itu pernah ada tuh masjid bagus tuh di sana, udah begitu doang. Tapi habis itu
nggak ada lagi. Nggak ada yang sholat di sana, nggak ada kajian di sana, nggak ada lagi. Terus cuma jadi apa? Museum. Oh dulu di sini pernah sholat Irfan, pernah sholat Mas Hadi, pernah sholat Mas Agus, pernah sholat Abah Kuat. Cuma jadi cerita doang. Dulu di sini tulis kisahnya tahun 2015 masjid berdiri, diberi nama Masjid Fatimah Garung Wonosobo. Terus 2022 nggak ada lagi yang sholat di sana. Loh, karena kenapa nggak ada yang sholat? Nggak ada yang mau sholat dan nggak ada yang mau memakmurkan masjid. Ya Allah, jangan jemaah, makmurkan. Jadi juga masjid itu bukan cuma tentang bangunannya, masjid itu tentang kemakmurannya. Butuh strategi, ada pasti. Butuh penggerak, ada motor-motor penggerak hebat kita, Mas Hadi, Mas Roto, Mas Agus, Abah Kuat, Mas Edi, ada Mas Priyo, ada Pak Dilan, ada Mas Joko, ada Mas Anam, ada Mas Bahama, ada Mas Umam, ada Mas Ari. Semua yang tidak bisa saya sebut satu persatu tanpa mengurangi hormat dan takzim kami. Itu kan beliau penghidup-penghidup masjid. Kita semualah penghidup-penghidup masjid. Ayo hidupkan masjidnya. Jangan pernah banyak alasan untuk memakmurkan masjid. Karena alasan yang kita butuh itu cuma satu. Kenapa mau memakmurkan masjid? Karena kita cinta kepada Allah. Dan orang kalau udah cinta, diperintah ya pasti manut. Namanya juga udah cinta. Jadi perintah sama Allah ya pasti manut. Maka jangan sampai kita merobohkan daripada masjid. Di sini dikatakan merobohkan masjid, diantaranya ada sebagian pihak hendak merobohkan Ka'bah di dekat Masjidil Haram. Ini yang dikatakan daripada Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sepupunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu hadirin. Dan ini juga celaan daripada Allah kepada orang-orang Yahud dan Nasara dan orang-orang musyrik yang juga mereka adalah orang-orang yang selalu berusaha menghalang-halangi orang lain untuk sholat di Masjidil Haram. Lebih-lebih para sebagian ahli hikmah juga menyampaikan bahwasanya menghalangi untuk beribadah di masjid-masjidnya Allah. Selamat datang ibu, semoga Allah memuliakan ibu sekeluarga besar. Barakallahu fiik. Jadi gitu hadirin ya. Melarang untuk sholat di Masjidil Haram, juga kalau kita luaskan, melarang sholat di masjid-masjidnya Allah. Jangan dilarang. Ada orang mau sholat, silakan, fadol. Kalau perlu fasilitasi, kita punya fasilitas apa? Itu ada mukena, wangi, bersih, bagus, suci, silahkan fasilitasi. Pakai ibu, ini silahkan boleh dipakai, halal kok, silahkan. Bapak, itu silahkan ada sarung di sana, bersih, insya Allah nyaman, wangi, suci, terjaga juga, insya Allah silahkan boleh dipakai ya Bapak. Ayo bareng-bareng, ramah. Orang tuh datang ke masjid, jangan kasih wajah kecut, mesti ngotori masjid. Orang mau masuk masjid langsung kita bilang mesti ya, kotor nih masjid saya, bau amis nih, bau ini nih bos. Waduh, jangan dong. Masjid harus jadi tempat yang nyaman, sambut jamaah yang baik. Nanti ada buat peraturan. Peraturannya greeting masjid. Maksudnya greeting, salam dari masjid untuk jamaah yang datang. Menyambut gimana? Sehat ya jamaah, lancar, barokah. Ibu udah makan belum? Ayo, kalau belum ada mie instan di belakang, buatin mie instan. Oh kalau kopi bisa kopi, oh ada di belakang. Mau kopi apa? Kopi A, kopi B, kopi C, kopi D. Waduh. Mau sate ayam? Oh iya Mas Hadi tolong. Sate ayam Bang Cak Hadi, sate ayam Cak Hadi langsung dikirimin nih. 5 plastik ke sini, silakan gitu. Kambing guling Cak Hadi, waduh istimewa. Masya Allah, tabarakallah. Ya, harapan sekali lagi jemaah, ini kan ucapan yang sekaligus mengandung doa. Ya kita mah berucapnya baik-baik aja, kita mah doa yang baik-baik aja. Sekarang mungkin belum, walaupun udah sih beberapa di belakang ada jahe, ada kopi, ada susu, ada segala macam. Mie instan ada juga di belakang Masjid Fatimah Garung, di dapur tinggal masak aja. Tentang yang tadi itu ya obrolan-obrolan santai. Tapi kan berapa banyak sesuatu baik itu terwujud berawal dari ngobrol-ngobrol santai.
bersih-bersih masjid yuk, ayo bersih-bersih masjid. Bagi-bagi beras, ayo bagi-bagi beras. Kita ini yuk, ayo. Awalnya kan mengucap aja dulu. Ingat kata para kiai kita, para guru, para ustadz kita, beliau menyampaikan ucapan adalah doa. Dan itu kan yang Nabi juga sampaikan. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjata terbaikmu. Lah kenapa gak dipakai? Pakai. Terus ucap yang baik-baik, terus bicara yang baik-baik. Ucapan itu doa. Jamaah tahu, setiap orang yang berdoa, setiap orang yang mengucap kebaikan, sejatinya dia telah berdoa mohon kepada Allah Zat yang Maha Mendengar. Maka jangan pernah mengucap yang buruk, ucap yang baik, ngomong yang baik. Insya Allah nanti mudah-mudahan ya kita akan A, kita akan B. Ucap yang baik-baik. Insya Allah nanti semua takmir-takmir pelan-pelan Allah kuasakan punya rezeki berangkat umroh bersama-sama. Amin. Ngucap yang baik-baik gitu loh. Jangan lagi dibilangin begitu, alah uang dari mana? Lah dianya sendiri mengiring energi negatif untuk tubuhnya. Nah tubuh itu kalau dikirimkan energi negatif dari ujung rambut sampai ujung kaki, nanti negatif semua bawaannya. Iya kamu tuh gak mampu, iya begitu. Makanya kalau ada ucapan baik, nanti pelan-pelan Masjid Fatimah Garung diperluas ya. Nanti kalau misalkan semakin banyak atas pertolongan Allah, lahan parkirnya dibebaskan. Mungkin nanti ada tetangga kanan kiri yang rumahnya dijual, dibeli untuk lahan parkir misalkan. Amin. Udah ucap aja yang baik-baik dulu, biar parkirnya nggak di pinggir jalan, biar nggak ganggu jalan. Kan begitu jemaah, ucap yang baik-baik. Nanti pelan-pelan dibenahi ya, chat-chatnya diperbaharui. Ucap yang baik-baik. Iya ada, tenang aja. Nanti Allah adakan betul, rezekinya datang. Ini cukup. Itu kamar mandi biar bagus, biar cantik. Alhamdulillah dibersamai oleh ibunda kita Bu Lilis. Akhirnya terus kemudian cukup. Itu hadirin, sama-sama yuk pelan-pelan. Masjid harus menjadi rumahnya Allah, mengagungkan namanya Allah. Jangan sampai malah dirobohkan. Ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Mereka itu tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Nah, ini juga PR nih. Masjid hanya boleh takut kepada Allah, bukan yang lain. Takutnya hanya kepada Allah, tunduknya hanya kepada perintah Allah, bukan yang lain. Terus terakhir, sudah masuk waktu syuruk. Allah berfirman, lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun azim. Dan bagi mereka yang suka merobohkan masjid, melarang orang mensyiarkan agama Allah, menahan orang untuk menunaikan sholat, bahkan mereka nggak ada takut-takutnya masuk ke masjid, melecehkan rumah-rumahnya Allah, bagi mereka kehinaan di dunia, dan bagi mereka azab yang pedih di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menahan, melarang syiar agama Allah dilaksanakan di masjid. Barakallahu fikum. Terima kasih sahabat TikTok, YouTube, Instagram sudah selalu berkenan membersamai kajian pada pagi hari ini. Tidak lupa kami mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Terima kasih banyak sahabat TikTok, YouTube, Instagram. Mohon izin menginformasikan amanahnya jemaah untuk pembelian alat HP live streaming. Alhamdulillah sudah kami belikan, yakni sebuah handphone iPhone yang ini sekarang sedang digunakan untuk live streaming di YouTube. Mudah-mudahan nanti dari YouTube ada yang memotong-motong videonya, ada yang menyebarluaskan videonya. Itu semua menjadi jariah untuk jamaah semuanya. Itu handphonenya nggak bisa kami tunjukkan karena itu lagi dipakai live streaming di YouTube yang tengah itu. Begitu ya jamaah, terima kasih banyak sudah selalu membersamai daripada menyebarluaskan ilmu, memfasilitasi ilmu. Semoga jamaah rezekinya barokah berlimpah, setiap hajat-hajat Allah ijabah, dan semoga Allah mengganti dengan syurga firdaus tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Sehat-sehat selalu jamaah.
Kita akan buka sesi diskusi tanya jawab. Dan sebelum tanya jawab dimulai, bagi sahabat TikTok dan sosial media lainnya, santri-santri online, sahabat-sahabat yang online live streaming dari rumah, kalau ada yang mau bertanya silahkan. Mohon maaf, kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, silahkan bisa tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negaranya. Begitu ya sahabat, barakallahu fikum. Silakan Mas Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati, meridhoi dan melindungi Pak Ustadz, kita semua dan seluruh kaum muslimin. Izin satu pertanyaan Pak Ustadz. Mohon dijelaskan hal-hal apa saja yang membuat Allah benci bahkan murka selain syirik, munafik, durhaka, maksiat, banyak bicara tanpa manfaat, lantas apa lagi? Jazakumullah khairan. Wajazakumullah ahsana jazaa Mas Hadi. Semoga Allah memuliakan Mas Hadi, sekeluarga besar Mas Hadi dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Apa saja yang membuat Allah murka? Syirik, berdusta, khianat, membunuh, riba, durhaka orang tua, mencuri, berzina, mengkonsumsi khamar, obat-obatan terlarang. Dia membuat makar untuk kaum muslimin jauh daripada agamanya, dan beragam macam hal yang buruk, yang maksiat, itu mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi tugas kita itu seperti yang para sahabat Nabi katakan, aku belajar suatu keburukan bukan untuk mencelanya. Mohon maaf, aku belajar satu keburukan bukan untuk melakukannya, tapi aku belajar keburukan untuk mencelanya dan aku menjauhinya. Di para sahabat Nabi itu juga kadang minta dikasih tahu kalau orang-orang buruk itu siapa aja. Bagaimana Nabi mengatakan ini nih golongan-golongan yang buruk dan segala macam-macamnya, ini orang yang tidak akan disucikan oleh Allah, baginya azab yang pedih, kayak gitu jemaah. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa ada keburukan dan kita menghindarinya, insya Allah kita jadi hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita malah melaksanakannya, itu akan datangkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lain? Silakan hadirin. Fadhal. Silakan jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz dan jamaah dan kaum muslimin selalu dirahmati dan diberkahi Allah. Pertanyaan dari YouTube Ustaz dari Neng Tiara. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana menghadapi saudara atau tetangga yang suka sinis dan solim Ustaz? Jazakumullah khairan. Semoga Allah memuliakan ibu bunda Neng Tiara, keluarga besar dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Bagaimana menanggapi keluarga yang suka sinis, zalim sama kita, saudara atau siapapun mereka? Maka Allah telah jauh-jauh beri tipsnya untuk kita. Al-Furqan, Quran surah Furqan ayat 63. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau engkau dijahati, ucapkan yang baik-baik. Terus juga Quran surah 7 Al-A'raf ayat 199. Khudhil afwa, maafkan mereka. Wa'mur bil urf, ajak orang berbuat baik. Wa'arid anil jahilin, dan kalau bisa berpalinglah dari mereka-mereka yang selalu menjahili kalian, selalu menzalimi kalian. Perlunya kita menjaga jarak. Jika mana, bila mana saat kita bersama mereka pasti kita akan dizalimi. Pentingnya kita jaga jarak. Barakallahu fikum. Semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lain? Silakan, fadhil hadirin. Enggak ada? Alhamdulillah, baik. Kalau enggak ada, terima kasih banyak sahabat sudah selalu membersamai dalam derap langkah kebaikan ini. Semoga Allah memuliakan sahabat dunia hingga akhirat. Allah mengganti rezeki sahabat dengan yang jauh lebih baik lagi. Allah menggantikan kita semua untuk menjadi hamba-hamba yang terus istiqomah. Allah menjadikan kita semua untuk terus menjadi hamba yang istiqomah sampai kita nanti wafat husnul khatimah. Barakallahu fikum. Terima kasih jamaah Masjid Fatimah Garung,
sahabat online, sahabat-sahabat yang di rumah live streaming. Insya Allah kita nanti berjumpa lagi di lain kesempatan. Kita akhiri dengan doa bersama-sama. Nastaghfirullah wa natubu ilaihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, karuniai kami pemimpin yang adil, yang amanah, yang patuh, yang taat serta tunduk kepada semua syariat-syariat-Mu. Jauhkan kami dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Hindari kami dari hal-hal yang merusak diri kami, keluarga kami, dan seluruh kaum muslimin. Jadikan hati kaum muslimin saling mencintai karenamu ya Allah, saling mencintai karena meneladani nabimu ya Allah. Izinkan kami ya Allah menjadi hamba-hambamu yang terus istiqamah. Wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina azabannar, walhamdulillahi rabbil alamin.